Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita pada kitab Mau'izatul Mukminin, masih pada bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa fa'ana bi wa bil fidarin amin ila an qala. Ya. Wa annahu la yahillu fi syai'in wa la yahillu fi syai'un ta'ala an ayyahwiyahu makanun. Sampai sekitar sini. Jadi zat Allah itu tidak bertempat pada suatu hal dan juga tidak ditempati oleh suatu hal. Maha suci Allah, maha tinggi Allah untuk terhimpun atau terliputi dari yang disebut ruang. Begitu juga maha suci dari Allah. Kama taqaddasa an ay yuhiddahu zaman. Maha suci dari Allah jika Allah sampai terhimpun ay yahuddahu zamanun, ya, untuk maha suci Allah terhimpun oleh waktu. Balkana qabla an khalaqaz zaman. Bahkan Allah itu ada sebelum Allah itu menciptakan zaman dan juga menciptakan makan. Sebelum Allah menciptakan ruang, memang sebenarnya para mutakalimin sendiri dengan falasifah itu ada silang pendapat. Apakah waktu dan tempat itu memang sesuatu yang wujud, dalam artian dia itu adalah hal yang konkret begitu, ada perwujudannya. Atau dia itu adalah sebuah objek yang harus, bukan objek lebih tepatnya. Atau apakah dia itu sebuah hal yang harus berpijak pada benda yang lain. Jadi bukan sesuatu yang konkret, melainkan sesuatu yang bernilai abstrak. Ataukah itu hanya persepsi saja? Ya. Jadi kalau persepsi sebenarnya tidak ada ininya, tidak ada bendanya, baik secara konkret maupun abstrak, itu hanya persepsi pada manusia. Ya, meskipun hanya persepsi pada manusia, tetap Allah ciptakan persepsi itu. Maksudnya Allah ini ciptakan ruang dan waktu dengan segala bentuknya, baik itu persepsi, kalau memang persepsi, ataupun itu berupa hal abstrak yang harus berpijak pada benda yang lain. Kalau Imam Asy'ari sendiri cenderung berpendapat bahwasanya waktu dan tempat ini adalah sesuatu yang sesuatu yang hanya bersifat persepsi saja. Persepsi saja, tidak ada wujudnya. Wa wal'an ala ma alaihi, kan Allah itu saat ini ada sesuai dengan kondisi terdahulu. Zat Allah tidak berubah karena berubah itu sifat makhluk. Ya, jadi perubahan apapun meskipun dalam skala terkecil pun naik dan turun itu kan perubahan karena berpindah dari satu koordinat pada koordinat yang lain. Ya, berpindah, berubah dengan segala bentuk konsepnya. Berposisi, bahkan superposisi sekalipun kalau dalam istilah fisika kuantum menempati dua koordinat yang berbeda umpama. Itu tidak berlaku pada zat Tuhan karena zat Tuhan berbeda dengan makhluk. Berposisi atau berkoordinat itu adalah sifat dari makhluk. Jadi beristiwa dengan konsep istiqror, ya itu tidak, istiqror fil makan itu tidak bisa dibenarkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa anna fi dzati ma'lumul wujud bil ukul. Zat Allah itu dapat dideteksi wujudnya meskipun dengan akal.
Karena alam semesta ini merupakan konsekuensi secara tidak langsung dari keberadaan Allah. Kenapa disebut tidak langsung? Karena butuh nalar untuk mendeteksi nilai konsekuensinya. Butuh argumentasi lebih tepatnya. Butuh argumentasi yang dibangun berdasarkan nilai perubahan pada alam semesta yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang mengaturnya. Mar'iyu zat bil absor fidaril koror. Dapat dilihat zatnya nanti dengan penglihatan di akhirat, di surga, di rumah abadi. Tentunya bisa dilihat ini tidak dengan menggunakan konsep fisika, yakni paparan cahaya yang tertabak gitu ya, paparan cahaya yang terpantul menabrak sebuah objek benda dan terpantul kembali sehingga intensitas gelombang cahaya itulah yang tertangkap oleh retina kita. Tentu tidak begitu karena zat Tuhan ini adalah sama sekali berbeda dengan makhluk. Kasusnya kita bisa melihat Tuhan itu sebagaimana Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah tidak berupa suara, ya tidak berupa suara, namun bisa difahami oleh Nabi Musa. Bisa difahami oleh Nabi Musa. Ya mungkin saja ketika kita bisa mengakses sifat Tuhan. Tentunya sebenarnya tidak terbatas pada organ indrawi kita ya. Tentunya tidak terbatas pada organ indrawi kita. Kalau Allah mau ya bisa-bisa saja. Memang biasanya disebut melihat itu kan menggunakan mata dengan pantulan cahaya yang terpapar pada objek benda. Nikmatan minhu sebagai pemberian nikmat dari Allah. Walutfan bil abrori dan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Wa itmaman minhu lin naim sebagai bentuk penyempurnaan dari Allah untuk orang yang diberi nikmat binadri ila wajhil karim dengan melihat zat Allah yang mulia. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Zat Allah adalah zat yang hidup, yang kuasa, yang bisa memaksa. Ya. Layak tarihi kusurun wala ajzun, yang tidak terpapar kelemahan, wala ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak terkena kantuk dan juga tidur. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun, tidak terkena kemusnahan dan kematian. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal i'tira. Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan mendesain. Al-mutawahhidu bil ijad wal ibad. Satu-satunya yang mewujudkan dan memperindah. Wa annahu alimun bijamil maklumat, mengerti dengan segala konsep informasi. Muhitun bima yajri min tuhumil ardina ila a'la samawat. Mengetahui apa yang terjadi di dalam bumi, ya, sampai dengan apa yang berada di atas langit. La ya'zubu min ilmi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidaklah ilmunya Allah itu terabaikan, mudahnya begitu. Ya, bahkan dalam skala satu partikel terkecil pun di bumi dan juga tidak di langit. Ya meskipun biasanya dzarrah ini diartikan atom, tapi sebenarnya pengertian dari dzarrah ini sesuatu hal yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dibagi lagi. Tentunya dalam era modern ini, apalagi dengan pendekatan fisika kuantum, itu bukan atom. Bahkan benda subatomik semacam proton itu saja masih bisa dibagi menjadi skala quark. Intinya dzarrah ini partikel terkecil, terlepas apapun itu. Bal ya'lamu dabiban namlati sauda ala safrati soma filaitu zulma. Allah ini mengerti bekas telapak kaki
semut yang hitam di batu yang legam di malam yang gelap. Yudriku harokat zuri fil jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhwa. Bahkan pergerakan partikel-partikel yang kecil itu Allah pun tahu, ya, yang berada di udara, mengerti yang samar, rahasia dan yang samar. Wa yatali'u ala hawajisid dhamair, Allah mengerti pada bisikan-bisikan hati. Wa harakatil khawatir, dan apa yang terlintas di hati kita. Wa khafiyatis saroir, dan ya rahasia-rahasia yang disimpan gitu ya. Bi ilmin qadimin azaliin lam yazal mausufan bi fi azalil azal. Dengan sifat ilmunya Allah yang qadim, yang azali, yang akan selalu disifati dengan sifat itu, tidak akan hilang semenjak dari zaman azali. Sebenarnya zaman azali ini kalau ditanya mana wujudnya, ya nggak ada wujudnya. Ini adalah waktu di mana sesuatu itu tidak ada. Padahal yang namanya waktu itu adalah pergerakan benda. Kalau kita mengacu dalam pengertian dari Aristoteles, ya, dalam kitab filsafat itu disebutkan namanya waktu itu adalah pergerakan benda kosmik, pergerakan benda-benda yang ada di angkasa itu. Nah, ketika angkasa luar itu belum terciptakan semua, maka nggak ada yang namanya waktu. Ya, meskipun kalau versi Aristoteles, ya waktu itu dari dulu ada, karena menurut dia benda itu, Tuhan itu hanya merancangnya. Jadi meter materinya itu sudah tersiapkan sedari awal. Itu menurut Aristoteles. Tapi yang belum saya tahqiq lagi, apakah yang dia kehendaki itu meter materi yang memang sudah berbentuk wujud, atau meter, atau maksudnya adalah materi ketersiapan, itu belum saya tahqiq lagi. Ya, itu kan sebenarnya kajian akidah filsafat ya. Kita sebenarnya konsentrasinya ngajinya ini pada tasawuf. Jadi saya rasa nggak perlu saya singgung terlalu dalam. Pokoknya ada pembahasan tentang itu. Wa na'u ta'ala mudirun lil kainat mudabbirun lil haditsat. Allah inilah yang menggerakkan alam semesta, ya, yang mengatur hal-hal yang baru. Hal yang terjadi di alam, di kekuasaannya, mudahnya begitu. Jadi ada istilah alam mulk, ada alam malakut, cuman saya tidak perlu rinci secara detail. Intinya di alam semesta ini, baik yang tampak maupun tidak tampak, ya, itu semua tidak ada yang berlaku kecuali dengan qada dan qadarnya Allah, kebijaksanaan dan kehendaknya Allah. Fama sya'akana wa man lam yakun, yang Allah kehendaki itu ada, dan apa yang Allah tidak kehendaki ya tidak ada. La radda li amri wa lam akiba li hukmihi. Tidak ada yang bisa menolak perintahnya, ya, dan tidak ada yang bisa menuntut hukumnya, ya sudah seperti itu. Wa nahu ta'ala sami'un basir, Allah adalah zat yang mendengar lagi maha melihat. La yazubu an samihi masmu'in wa in khafi, tidak ada hal yang memungkinkan untuk didengar, itu akan tidak terakses oleh sifat samanya, walaupun hal itu adalah hal yang samar. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa intaqo, dan tidaklah hilang dari pandangan Allah sesuatu yang bisa dilihat, walaupun itu sangat detail dan rinci sekali. Wala yahjubu sam'uhu bu'dun, jarak itu tidak akan menjadi hijab untuk samanya Allah. Wala yadfa'u ru'yatuhu dhalam, kegelapan pun tidak akan menolak penglihatan dari Allah. Tentu tidak sama dengan kita ya, karena kita mendengar merupakan hasil respon dari resonansi suara atau vibrasi udara, karena suara itu kan merambat lewat udara.
Begitu juga dengan penglihatan yang kaitannya dengan pergerakan dari cahaya itu ya, partikel foton. La yushbihu sam'uhu wa basaruhu sam'a wa basarul khalqi. Penglihatan dan pendengaran Allah sama sekali berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kama la tushbihu dzatuhu dzatal khalqi, sebagaimana zat Allah ini tidak mirip dengan zatnya makhluk. Wa anahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'idun. Allah Ta'ala itu zat yang maha berkomunikasi, pemberi instruksi, baik berupa perintah maupun larangan, yang berjanji dan yang mengancam. Nah, ini karena kaitannya dengan teologi, sebenarnya ada silang pendapat. Apakah Tuhan itu harus melaksanakan ancamannya, atau ya namanya mengancam itu kan tidak harus diaplikasikan. Bukan berarti bohong orang namanya mengancam, hanya menakut-nakuti lawannya, menakut-nakuti. Meskipun secara praktikal ancaman itu tetap dilaksanakan. Ini melihat sisi imkaniyah mungkin atau tidak. Wa anal Qur'ana wa Taurat al Injil wa Zabura kutubul munazzalatu ala rusulihi alaihi salam. Quran, Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Wa annahu ta'ala kalam Musa alaihi salam bi kalamihi alladhi wa sifatu dzatihi la khalqun min khalqihi. Allah Ta'ala berkomunikasi dengan Nabi Musa dengan sifat kalamnya, bukan dengan ciptaannya. Jadi bukan Allah ciptakan resonansi suara, bukan Allah tampilkan secara visual di hadapan Nabi Musa, tidak. Tapi Nabi Musa langsung bisa mengakses sifat kalam Allah itu. Jangan diartikan ada peralihan, oh berarti Allah ini mentransfer sifatnya, ya tidak begitu. Sifat Allah itu, atau lebih tepatnya Allah dengan sifat-sifatnya sama sekali berbeda dengan makhluk. Tidak mengalami perubahan. Ya, intinya terdapat informasi dalam diri Nabi Musa berdasarkan konten yang terdapat pada kalam Allah. Caranya gimana ya nggak usah dipikir, itu bukan ranah kita untuk bisa menguak hal itu. Tapi sebenarnya bukan tidak mungkin Allah ciptakan hal yang semacam itu. Maksud dari la khalqan min khalqihi ini adalah Allah tidak menciptakan makhluk secara independen untuk diakses Nabi Musa, tidak. Ya pokoknya Nabi Musa itu ketika komunikasi dengan Allah semacam wahyu gitu. Jadi langsung di dalam hatinya tuh langsung muncul makna-makna. Caranya secara detail bagaimana ya saya wallahu alam ya kurang tahu. Wa anal Qur'ana kalamullah laisa bimakhluqin. Quran itu adalah kalamullah. Jadi bentuk komunikasi Tuhan berdasarkan sifatnya, bukan makhluk. Fayabidu. Nanti kalau kalau makhluk ya akan mengalami yang namanya kemusnahan. Wala sifatun limakhlukin fayang fudu. Bukanlah sifat untuk makhluk yang kemudian akan sirna. Terlebih lagi kalau mengacu pada sebagian teologis yang meyakini sifat itu tidak bisa eksis dalam dua waktu. Lebih nggak bisa lagi. Wa anau subhanahu wa ta'ala maujuda siwa illa wa huwa hadithu bi fi'lihi wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuh wa akmaliha wa atamiha wa adaliha. Tidak ada zat yang wujud ya selain Allah. Tidak ada zat yang wujud selain Allah kecuali Allah lah yang menciptakannya. Dan dengan keadilannya beliau berikan ya. Beliau jadi membanjiri keadilannya itu, membanjiri dengan sebaik-baiknya konsep ya, dengan yang paling sempurna, paling adil. Wa annahu hakimun fi af'ali adilun fi aqtiyatihi. Bijak dalam pekerjaan Tuhan, dan adil dalam hukum-hukumnya. Fakulu masiwahu min insin wa jinin wa malakin wa samain wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrakin
wa mudrakin wa mahsusin hadisun. Selain Allah, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, binatang, tumbuhan, benda mati, hal-hal yang bisa diakses secara indrawi, ya, baik itu dengan apa namanya, intelijensia kita, yakni dengan nalar, atau hal yang kita, yaitu tadi, dapati dengan indera kita, itu semuanya adalah baru. Ikhtara'ahu bikudratihi badal adami ikhtira'an wa angsya'ahu insya'an pada alam yaku syai'an. Allah munculkan dengan kudrohnya dari ketiadaan. Allah munculkan dari sebelumnya tidak ada. Idkana fil azali mawjudan wahdahu walam yakun ma'ahu ghairuhu. Karena Allah ada sedari dahulu secara mandiri, ya, dan tidak ada yang lain. Kemudian Allah ciptakan makhluk setelah itu, ya, untuk menampilkan sifat kudrohnya, ya, untuk menampilkan sifat kudrohnya, untuk mewujudkan, ya, irodahnya yang sedari dahulu, ya, dan juga untuk menunaikan kebenaran akan kalamnya. Bukan karena Allah itu butuh pada makhluk. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira' wa taklif la an wujub. Allah itu memberikan kemuliaan, ya, dengan menciptakan dan mendesain makhluk itu. Dan juga memberikan apa namanya, beban kepada makhluknya itu bukan karena kewajiban Tuhan, tapi sebagai bentuk Tuhan ini memberikan kemuliaan atau keutamaan, ya, supaya kalian bisa leveling, jadi istilahnya semacam itu. Nantinya maka saya bebani sesuatu, meskipun itu sebenarnya bukan alasan bagi Tuhan. Tentunya Tuhan tidak butuh alasan. Wa mutatawilun bil in'am wal islah. Allah ini memberikan nikmat, kebaikan. La an-nuzum, bukan sebagai keharusan bagi Allah. Falahul fadl wal ihsan. Allah memiliki keutamaan dan kebaikan, wa ni'mah wal imtinan, dan juga nikmat dan memberi anugerah. Wa anau azza wa jalla yuthi ba'dal mu'minin ala ta'ati. Allah itu memberi pahala pada hamba-hambanya yang beriman atas ketaatan, yahkumu al-karama wal wa'da la bihukmil luzumilahu. Memberikan hukum, memberikan itu sebagai bentuk kedermawanan dan janjinya. Ya. Harusnya ini bukan yahkumu tapi bihukmil karami wal wa'di, begitu. Jadi memberikannya itu dengan pendekatan yakni kedermawanan dan janji sebagai bentuk menunaikan janjinya. La bihukmil luzumilahu, bukan sebagai keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk siang hari ini saya cukupkan sekian, kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.